Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita senantiasa dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa pula mari sama-sama kita sanjung sajikan selawat kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan Islam dari masa jahiliyah sampai masa Islamiyah yang mana yang kita rasakan sekarang, dan penghormatan saya kepada guru-guru saya, kepada ulama-ulama dan guru-guru saya. Dan tak lupa pula marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit tentang pembahasan saya hari ini, yaitu tentang kawasan mayoritas muslim di dunia. Dan lagi perkenalkan, nama saya Fakur Radhi dari UIN, mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Kesejahteraan Sosial. Nah, tujuan saya di sini tidak bukan adalah hanya ingin menjelaskan sedikit tentang kawasan mayoritas muslim di dunia. Nah, mari kita mulai dengan bagian Timur Tengah, yang mana yang kita tahu Timur Tengah itu adalah tanahnya para rasul ya, tanahnya para nabi, rasul. Bagaimana yang lebih kita ketahui lagi adalah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Mekah berada di Arab. Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi panutan orang Islam ya, karena beliau lahir di Timur Tengah, lebih-lebih di Arab, bagian Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu kalau di dalam Islam dikenal dengan tanahnya para rasul. Nah, di mana sih Timur Tengah tersebut? Timur Tengah itu berada di persimpang tiga benua lainnya seperti benua Asia, Eropa, dan Afrika. Yang mana kita ketahui Timur Tengah itu adalah negara penghasil minyak sebanyak 35% per tahunnya. Nah, dan mereka melakukan eksplorasi minyak tanpa menghabiskan biaya pengiriman atau biaya ekspor dan impornya tidak sebesar yang dilakukan oleh negara lain. Nah, paling banyak rute perjalanan perdagangan minyak tersebut adalah lewat Laut Merah. Sedangkan Laut Merah itu berada di Timur Tengah, sehingga benua-benua lain ingin menguasai, lebih tepatnya bukan ingin menguasai tapi ingin bekerja sama dengan Timur Tengah untuk sedikit mengurangi beban di dana rute perjalanan perdagangan minyak tersebut. Nah, negara-negara mayoritas di Timur Tengah itu seperti Arab Saudi, Iran, Turki, Irak, Yaman, Suriah, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Nah, orang-orang di Timur Tengah memiliki ciri khasnya tersendiri, apalagi dalam budaya Islamnya. Mereka juga masih merayakan hari-hari tertentu seperti Maulid Nabi, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, penerapan hukum syariat Islam di beberapa negara seperti Arab Saudi yang memberlakukan syariat dalam sistem hukum negaranya, termasuk dalam hukum pidana dan perdata. Yang masih ketahui di Arab Saudi masih sangat kental dengan hukum Islamnya. Misalnya ada seorang pembunuh yang mana seorang pembunuh tersebut akan dibayar dengan darah. Nah, di Timur Tengah syariat tersebut masih cukup kental ya. Sangat beda dengan benua-benua yang lain seperti apalagi di Asia. Nah, dari sisi ekonomi, negara-negara mayoritas muslim di Timur Tengah umumnya memiliki pendapatan yang tinggi dari sektor minyak dan gas bumi. Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar dikenal dengan negara kaya minyak. Nah, selain itu, kawasan ini juga memiliki peran strategis dalam politik global, yang mana kita ketahui di PBB kemarin saat Uni Emirat Arab mengancam ingin memutuskan jalur perdagangan minyak, Amerika dan Rusia
meminta hal tersebut jangan dilakukan karena akan sangat merugikan di kedua belah pihak, maupun itu di Timur Tengah maupun di benua yang lain. Nah, setelah pembahasan Islam, mayoritas Islam di Timur Tengah, kita akan masuk kawasan mayoritas Muslim di Afrika. Nah, Islam merupakan salah satu agama yang paling cepat berkembang di dunia, termasuk di benua Afrika, juga. Nah, berdasarkan data yang tertulis, sekitar 45% hingga 50% penduduk Afrika beragama Muslim, dengan konsentrasi terbesar di wilayah Afrika Utara. Di bawahnya lagi ada Afrika Barat dan di sebagiannya ada di Afrika Timur. Penyebaran Islam di Afrika itu dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan, perkawinan, dakwahnya para ulama, ekspansi kekhalifahan Islam, dan pengaruh kerajaan-kerajaan Islam lokal di Afrika. Nah, karena yang paling besar kawasan muslimnya di Afrika Utara, seperti yang tertulis di data, negara dengan mayoritas di kawasan Afrika Utara tersebut yang paling besar adalah Aljazair dan Maroko. Nah, mereka menduduki peringkat kedua, lebih tepatnya Aljazair dan Maroko menduduki peringkat ke-1 dengan 99% Muslim. Nah, lebih-lebih Maroko dan Aljazair termasuk negara yang besar di Afrika Utara. Mesir juga termasuk, yang mana kita tahu negara Mesir adalah negara tertua di dunia. Negara Mesir itu memiliki mayoritas Muslim sebanyak 90% saja, masih di bawah Aljazair dan Maroko. Tunisia juga sebagai berikut, yaitu sebanyak 96%, Libya juga 96%, dan Mauritania itu 98%. Nah, setelah Afrika Utara, di bawah Afrika Utara itu adalah Afrika Barat, yang mana berarti penduduk Islamnya lebih cukup banyak, tapi masih di bawah Afrika Utara. Islam masuk kawasan ini melalui jalur perdagangan, yang mana kita tahu jalur perdagangan adalah jalur yang paling cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, lebih-lebih para nabi-nabi kita terdahulu melakukan perdagangan dan ada yang menetap di satu jalur. Misalnya perdagangan ke Afrika, mungkin ada beberapa sahabat menetap di Afrika dan melakukan perkawinan dengan masyarakat yang ada di Afrika, sehingga mereka memiliki keturunan dengan mayoritas Muslim yang berkembang dengan cukup cepat ya. Karena jalur perdagangan ini adalah jalur paling penting dan sangat-sangat bisa dimanfaatkan dengan baik jika untuk hal-hal yang positif. Di Afrika Barat, negara yang memiliki mayoritas Muslim di kawasan ini adalah Senegal. Itu yang paling tinggi. Yang pertama adalah Senegal, yang kedua adalah Nigeria, dan keempat ada Guyana, dan yang paling kecil ialah Burkina Faso dengan 64% Muslim. Nah, karakteristik mereka di Afrika Barat, banyak kerajaan Islam yang bersejarah. Berarti mereka mendapatkan informasi ataupun mendapatkan hidayah Islaminya dari dari kerajaan-kerajaan lokal tersebut. Nah, dan yang paling bawah adalah Afrika Timur. Di kawasan ini Islam melalui jalur perdagangan Samudra Hindia sejak abad ke-8, terutama oleh pedagang dari Yaman, Oman, dan India. Nah, negara-negara mayoritas Islam di kawasan ini yang paling tinggi adalah Somalia dan Komoro. Nah, sedangkan yang paling kecil adalah Sudan, sebanyak 91% saja menurut data pada tahun 2014. Nah, karakteristik mereka adalah budaya yang sangat unik, seperti perpaduan budaya Arab, Afrika, dan Persia. Yang kita tahu bahwa Persia itu adalah orang memiliki budaya yang sangat unik ya. Bahasa Arab digunakan dalam konteks keagamaan. Islam di wilayah ini juga bermazhab Maliki.
Yang mana kita tahu kita orang Islam yaitu bermazhab Syafi'i. Setelah dua pembahasan tersebut, kawasan mayoritas Muslim dan kawasan di Timur Tengah dan Afrika, kita akan membahas sedikit tentang mayoritas Muslim di Asia. Yang mana kita tahu yang paling banyak di Asia, yang mayoritasnya Muslim itu di Indonesia sebanyak 230 juta jiwa ya. Itu menurut data saja, belum lagi menurut data yang baru saja dikeluarkan. Mungkin sekarang sudah makin meningkat, yang mana yang kita tahu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia yang yang dulu yang membawakan ajaran Islam. Lebih-lebih Islam mayoritas Muslim di Indonesia juga memiliki budaya dan ciri khasnya tersendiri ya. Beda tempat, beda budaya. Nah, Islam pertama kali masuk ke Asia itu jalur perdagangan perdagangan dan dakwah. Ada juga lewat penaklukan militer. Penyebarannya dimulai dari kawasan di Timur Tengah, lalu meluas ke Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, yang kita akan kawasan mayoritas Islam di Asia Barat seperti negara Yaman, Iran, Irak, Suriah, Yordania, UEA, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain. Islam di sini merupakan pusat asal agama ini dan menjadi kawasan penting bagi umat Muslim di dunia karena terdapat kota suci Mekah dan Madinah. Nah, lalu kawasan mayoritas Muslim di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan. Islam di kawasan ini berkembang pada abad ke-8 lewat perdagangan dan penaklukan militer. Nah, dan kawasan Muslim yang berada di Asia Selatan, yang negara mayoritas Muslimnya seperti Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa. Ketiga negara tersebut sudah menerima ajaran Islam sejak berabad-abad lalu. Tapi jadi tanpa penaklukan dan tanpa perdagangan. Tapi dari kerajaan-kerajaan lokal yang berada di Asia Selatan. Dan masuk lagi ke Asia Tenggara, yaitu negara kita tersendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, Asia Tenggara adalah negara dengan jumlah penduduk Islam tertinggi di dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Indonesia, Malaysia, yang mana Malaysia yang sudah memiliki mayoritas Muslim terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Nah, karakteristik setiap Asia itu berbeda-beda. Nah, setiap kawasan memiliki tradisi keislaman yang berbeda-beda, dipengaruhi budaya-budaya lokal. Meski berbeda budaya, umat Islam di kawasan ini tetap memiliki kebersamaan dalam hal pokok ajaran Islam. Nah, seperti yang kita ketahui dari ketiga hal tersebut yang saya sebutkan tadi, baik di Timur Tengah, yang mana yang kita tahu Timur Tengah adalah tanahnya para Rasul, dan di Timur Tengah juga adalah penghasil minyak dan juga berada di lokasi yang sangat-sangat strategis, yaitu di tengah-tengahnya, di persimpang tiga jalannya benua seperti benua Afrika, Asia, dan Eropa, yang mana ketiga benua tersebut memiliki jalur perdagangannya masing-masing. Nah, sedangkan Timur Tengah memiliki 3 jalur sekaligus, yang mana itu sangat-sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Nah, seperti yang kita ketahui, di Timur Tengah, negara yang mayoritasnya Muslim, dan Afrika juga, dan juga di Asia. Ketiga benua tersebut memiliki mayoritas Muslim yang sangat banyak di dunia. Yang mana setiap kali kita mendengar kata Timur Tengah, mungkin akan terbesit di kepala kita adalah negara kaya ya. Ya, tentu saja itu benar sekali. Yang mana kita ketahui sekarang pendapatan tertinggi mereka saja itu 35% 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
dengan angka yang segitu, mereka dapat melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa seperti 2022 kemarin yang kita ketahui Piala Dunia digelar di Timur Tengah, lebih tepatnya di Qatar. Nah, sampai sini saja terlebih dahulu pembahasan saya, lebih dan kurang. Saya memohon maaf jika ada pertanyaan ataupun jika ada hal yang saya sampaikan kurang jelas, ataupun kurang dipahami, ataupun kurang lengkap. Saya meminta juga saran dari kalian semua. Saya di sini masih belajar. Saya Fakhur Radhi, mahasiswa UIN Araniri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saja terlebih dahulu. Assalamualaikum.